Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadatin ala azab walil kafirina azabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa shayna wa usrifu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga alhamdulillah kita dapat menyaksikan tausiah ini dalam ruang virtual YouTube. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita tunggu syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, saya Ustadzah Lala. Di sini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Puasa Mengasah Kepekaan Diri dan Menjadi Pribadi yang Berkeadilan. Dalam agama Islam, kita memiliki perintah dan larangan yang harus ditaati. Perintah pasti mengandung manfaat, kebaikan dan juga pahala, sedangkan larangan itu pasti berisi keburukan, maldorot dan juga dosa. Apabila kita melaksanakan perintah dan juga larangan tersebut, gitu ya, maksudnya melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya, insya Allah kita akan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Termasuk juga di agama Islam ketika kita melaksanakan ibadah pasti akan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi habluminallah, yaitu urusannya dengan Allah, dan juga habluminannas atau dimensi berkaitan dengan sesama manusia. Termasuk juga dalam ibadah puasa. Untuk ibadah puasa, aspek habluminallahnya adalah kita diminta untuk memperbanyak amal ibadah. Karena apa? Di bulan ini amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahala
sebanyak ribuan gitu ya. Banyak sekali pahala yang akan dilipat gandakan di bulan ini. Sedangkan untuk habul minanasnya, ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk merasakan lapar dan haus yang diderita oleh orang-orang yang di sekeliling kita, di luaran kita, di luar sana. Seperti itu. Karena apa? Barangkali ketika kita tidak berpuasa, kita tidak akan merasakan apa yang oleh orang lain. Nah, hal ini juga sesuai seperti yang diungkapkan oleh Syekh Ali Al-Jurawi dalam Hikmatut Tashri' wal Falsafatuhu, yang artinya bahwa manusia apabila berpuasa dan merasakan perihnya lapar, dia akan mengetahui bagaimana kondisi orang fakir miskin yang tidak menemukan makanan pokok sebagai pengganjal tenggorokan saja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa puasa itu tidak hanya perihal menahan makan dan minum saja, atau tidak hanya menahan lapar dan juga haus, tapi puasa itu juga mengajarkan kita berempati atas penderitaan orang lain. Ketika kita tidak merasakan sendiri penderitaan hal tersebut gitu ya, kita tidak akan betul-betul merasakan, dan tidak ada empati yang tumbuh di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu puasa mengajarkan kita agar kita menjadi pribadi yang lebih berempati, dan ketika kita sudah berempati, kita sudah merasakan penderitaan orang lain, harapannya kita menjadi pribadi yang lebih adil. Karena apa? Kita sudah tahu bagaimana rasanya menderita, kita sudah tahu bagaimana rasanya tidak enaknya begitu ya, merasakan kesulitan begitu. Nah, dan juga di dalam kehidupan ini pasti kita sebenarnya ingin gitu ya, agar masyarakat itu betul-betul adil dan makmur. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata masih banyak orang di luar sana yang masih merasa keberatan menjalankan puasa. Nah, bagaimana kita bisa menuju keadilan sosial tersebut apabila hal yang kecil saja, menahan lapar saja, kita sudah mengeluh, kita sudah ingin menyerah. Nah, oleh karena itu, puasa sebenarnya adalah sekolah bagi kita agar kita bisa berlatih kepekaan diri untuk mengetahui dan juga merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang lain. Harapannya setelah kita berpuasa gitu ya, kita bisa menumbuhkan kepekaan kepada orang lain, kita memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan kita memiliki keinginan untuk membantu orang lain meringankan penderitaannya. Jadi puasa jangan hanya dianggap sebagai rutinitas setiap tahun saja di bulan Ramadan, tapi harapannya gitu ya, dan diharapkan juga agar puasa itu menjadi ladang kita untuk berlatih bagaimana kita peduli terhadap sesama, seperti itu. Oke, dan saya sudah percaya kalau misalkan kita gitu ya bisa melaksanakan puasa dan bisa memahami esensi puasa dengan baik, insya Allah akan tercipta umat Islam yang adil, makmur, dan juga sejahtera, karena kita memiliki menghormati orang lain. Kita tidak mungkin semena-mena dengan orang lain, kita akan bersikap adil. Tidak boleh kita bersikap tidak adil terhadap orang lain, seperti itu. Mungkin itu yang dapat Ustadzah sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Ustadzah mohon maaf. Seperti tahun lalu, Ustadzah akan memberikan kode bagi anak-anak yang sudah merangkum gitu ya dengan baik dari awal sampai akhir video. Untuk kelas 7 kodenya adalah silahkan ditulis atau digambarkan bintang 1 di akhir rangkumannya. Untuk kelas 8 bintang 2, dan untuk kelas 9 bintang 3. Nah, nanti Ustadzah akan memilih 3 orang tercepat dari masing-masing jenjang. Jadi 1 kelas 7, 1 kelas 8, dan 1 kelas 9, untuk Ustadzah kasih reward bagi 3 orang tercepat yang mendatangi ke Ustadzah membawa rangkuman terbaiknya dan juga meminta tanda tangan di Ustadzah di esok harinya, seperti itu. Kurang dan lebihnya Ustadzah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.